Ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tiap tahun bendera itu setelah di IKN dikibarkan kemudian diturunkan akan dibawa kembali ke Monas disimpan? Ya. Karena itu perintah daripada pendiri bangsa Bung Karno ya bahwa tahun 54 saat inisiasi ya Monumen Nasional akan dibangun, kemudian Bung Karno memerintahkan di tahun 61 bahwa bendera pusaka harus disimpan di Monas. Ya, bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut kirap dan arak-arakan bendera pusaka dan teks proklamasi ini sangat terlihat. Para siswa yang sudah berjajar di sepanjang pinggir jalan, pemirsa, dengan melambaikan bendera merah putih. Karena memang sejak memasuki bulan Agustus, kalau kita melihat hampir di seluruh pelosok, di sudut-sudut daerah, warna merah dan putih sudah mulai mendominasi. Video pendek itu, Mbak. Video pendek. Suara orangnya gemuruhnya dapat ya? Dapat. Dan pemirsa, kemeriahan kirap bendera pusaka memang sangat terasa. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca saat ini, kirap bendera pusaka sudah menuju ke patung kuda. Sangat meriah sekali. Banyak sekali warga masyarakat yang sudah menyambut kirap bendera pusaka yang ada di Jakarta saat ini. Dan pemirsa, saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama seorang sejarawan muda, Asep Kambali. Selamat pagi. Saya panggil Kang Asep ya, Kang Asep. Betul, merdeka. Merdeka. Ini kalau bicara soal kirap bendera pusaka dan teks proklamasi di bulan Agustus, itu aura-aura nasionalisme sejak masuk bulan Agustus memang sudah sangat terasa begitu ya. Bendera merah putih, warna merah dan putih itu hampir di setiap sudut kota gitu, sampai ke daerah-daerah itu sudah mewarnai merah putih gitu. Nah, bicara soal bendera pusaka, bendera merah putih, itu sejarahnya gimana sampai kemudian disimpan di Monas begitu? Ya, jadi memang masuk bulan Agustus ini termasuk juga handphone saya ini nyala terus nih, banyak yang kontak buat hidup hari ini juga rame banget. Nah, saya kira bendera pusaka merah sangsaka merah putih yang digunakan hari ini sebenarnya adalah bendera pusaka edisi 2014 ya, karena bendera pusaka itu kan pernah diduplikasi ya 3 kali. 45 yang pertama dibikin oleh Ibu Fatmawati, yaitu ukuran tidak standar, kain dari Jepang ya, katun Jepang, kemudian diberikan oleh Hitoshi Shimizu. Nah, ini orang Jepang
pejabat Jepang yang memberikan kain kepada Fatmawati untuk dijahit, dan kemudian tahun 84 ya, dan terakhir 2014. Jadi bendera pusaka yang sekarang dibawa adalah bendera edisi 2014, dan bendera ini yang dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Sejarahnya sebenarnya sangat penting ya. Ini yang justru kirab yang terjadi hari ini sebenarnya nggak ada sejarahnya ya. Oh, gitu? Justru ini proses menciptakan sejarah. Ini berarti pertama kalinya? Pertama kali untuk masa Baik. depan dengan dibawa ke IKN ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tiap tahun bendera itu setelah di IKN dikibarkan kemudian diturunkan akan dibawa kembali ke Monas disimpan? Karena itu perintah daripada pendiri bangsa Bung Karno ya, bahwa tahun 54 saat inisiasi ya monumen nasional akan dibangun, kemudian Bung Karno memerintahkan di tahun 61 bahwa bendera pusaka harus disimpan di Monas. Nah, itu bahkan SK Presiden itu tuh ya. Dan sampai hari ini belum terrealisasi. 2017 sudah dicanangkan, dan tetapi karena kondisi keamanan ya, kondisi fisik daripada bendera pusaka, maka akhirnya bendera pusaka masih tetap di Istana Merdeka. Jadi di Monas ini hanya disimpan beberapa saat sebelum nanti dikibar ke Istana Merdeka, sebelum dikibar ke IKN begitu. Nah, itu begitu juga perlakuan dengan teks proklamasi? Betul. Ya. Sama, persis. Karena dua proses yang sakral itu adalah saat proklamasi dibacakan, setelah itu kemudian bendera merah putih dikibarkan dan lagu kebangsaan dinyanyikan. Jadi itu kan satu proses, dan di dalam Monas sendiri itu disimpan lambang negara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi simbol-simbol kebesaran kemajuan bangsa di cita-cita kemerdekaan itu disimpan, dan itu harapan Bung Karno adalah bahwa itu bisa 1000 tahun. Jadi Monas itu dibangun dengan kekokohannya, diprediksi oleh Bung Karno dicita-citakan 1000 tahun, dan itu artinya kita punya tugas perjuangan 1000 tahun ke depan gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita bicara soal sejarah bagaimana bendera merah putih kemudian disimpan di Monas. Nah, sejarah soal Monas sendiri. Kalau dulu kan saya tahunya Monas disebut dengan Tunas ya. Tugu nasional. Betul. Nah, itu sejarahnya bagaimana tuh? Ya, jadi ini yang menarik, orang menyangka Monas itu digagas oleh Bung Karno. Ternyata bukan. Bukan. Ya, jadi Monas dulunya bernama Tunas, ya. Tugu Nasional. Nah, Tugu inilah yang kemudian melambangkan nation character building. Nah, ini revolusi yang digaungkan oleh Bung Karno itu ada dua, revolusi mental dan revolusi fisik. Dan revolusi mental itu adalah nation character building. Nah, revolusi fisiknya adalah membangun simbol-simbol kebesaran bangsa, dan salah satunya adalah simbol yang menjulang tinggi menuju angkasa gitu ya. Dan saat itu tidak ada gedung lebih tinggi dari Monas dan seterusnya gitu. Maka Monas diharapkan tadi sebagai perlambang simbol perjuangan sepanjang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang 1000 tahun tadi. Nah, Monas diinisiasi oleh Sarwoko Martokusumo. Nah, orang biasa ya, orang mengatakan orang biasa, tapi saya sudah riset lebih jauh, ternyata beliau ini adalah keturunan Mangkunegaran III. Mangkunegaran III. Tapi beliau ini anggota pramuka yang menarik. Nah, Sarwoko ini kemudian ditunjuk oleh Bung Karno jadi ketua panitia pembangunan Tunas. Ya, jadi beliau ini ketua panitia nih di awal, ya tahun 54 dan 55 dibikin sayembara, beliau ketuanya, seterusnya, dan beliau hilang, ya jejaknya sampai hari ini hilang juga dalam cerita di sosmed, di internet udah nggak ada nih. Itu sejak tahun 61 saat juga Bung Karno kemudian mengubah struktur kepanitiaan, dan itu hilang, tak berjejak sampai hari ini. Jadi mungkin banyak yang baru dengar. Tahun 61 di Tiang Pancang dibangun, kemudian tahun 75 dibuka ke publik oleh Pak Harto dengan anggaran 58 miliar rupiah saat itu sampai selesai. Dan sempat terhenti karena 65 dan peristiwa-peristiwa lain, dan dananya itu dari sumbangan. Dari sumbangan masyarakat, terutama kalau beli tiket hiburan, nah, bisa bangun Monas dari situ. Baik, menarik sekali. Dan pemirsa, kemeriahan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi ini, kami akan bergabung dengan rekan kami yang sudah siap untuk melaporkan bagaimana situasi kemeriahan kirap bendera pusaka. Dan seperti yang Anda lihat saat ini pemirsa, ini adalah bagaimana kemeriahan kirap bendera pusaka yang akan menuju ke patung kuda begitu ya. Marching band, kemudian ada pasukan berkuda, dan ini adalah dua paskibra yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ya, Kang Asep, kita lihat nih bagaimana
kita melihat antusiasme masyarakat begitu luar biasa di sepanjang di sepanjang jalan menuju Patung Kuda begitu ya. Iya. Saya kira ini kalau dijadwalkan, digaungkan, dipublikasikan lebih jauh lagi, kemeriahan ini bisa lebih meriah dari peringatan kemerdekaan di zaman Orde Baru. Ya, zaman Orde Baru itu ada mobil hias dan sebagainya. Karnaval gitu ya dulu ya. Karnaval. Nah, tradisi ini hilang ya pasca Orde Baru gitu ya. Kemudian kita tidak meriah. Saya bilang ini bukan peringatan sejarah kirap ini. Ini justru penciptaan sejarah untuk masa depan. Nah, yang saya justru selalu perjuangkan itu adalah bagaimana kita melakukan satu napak tilas kemerdekaan proklamasi ini. Jadi napak tilas proklamasi kemerdekaan itu yang kami lakukan setiap tahun sejak puluhan tahun lalu. Itu dari rumahnya dari Gedung Juang, ya, Museum Perumusan Naskah Proklamasi, tempat dirumuskannya proklamasi, rumahnya Laksamana Maida, sampai ke Tugu Proklamasi, dulu rumahnya Bung Karno yang dihancurkan tahun 56, ya, tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, ini yang justru saya ingin mintakan kepada Presiden dan jajarannya, lakukan itu, untuk memperdalam wawasan sejarah kebangsaan kita. Karena kalau kita ajarkan anak-anak kita matematika, maka ia akan pandai berhitung. Kalau kita ajarkan anak-anak pelajaran sejarah, maka ia akan mencintai bangsa dan negaranya. Karena di sejarah nasionalisme itu dibangun, bukan di matematika, kan begitu. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat juga nih dua paskibra yang sudah membawa bendera pusaka dan teks proklamasi. Nah, kalau sedikit saja bicara soal paskibra. Nah, itu bagaimana sejarahnya? Dalam narasi-narasi kita baca, bendera pusaka dikibarkan oleh paskibraka belum ada. Belum ada. Yang dulu mengibarkan itu adalah Latif Hendaningrat, ya. Beliau komandan tentara peta, beliau adalah korlap daripada acara proklamasi kemerdekaan saat itu. Kemudian ada barisan pelopor namanya Suhud, ya. Kemudian yang kedua ada SK Trimurti. Ini spontan. Spontan saja. Spontan. Jadi di tanggal 17 Agustus itu. Ya, mereka ini tidak dikarantina, tidak ada pelatihan, tidak apa, langsung aja, tidak ada seremonial. Jadi hanya ikat kemudian terbangkan dan orang otomatis tidak ada dirigen, nyanyi begitu saja. Dan itu sangat mengharukan saat itu, sangat sederhana. Nah, yang menarik juga adalah tiang benderanya dari tiang jemuran. Ya, dari bambu tiang jemuran. Yang benderanya. Nah, itu menurut saya luar biasa. Dan padahal ya di depan rumah Bung Karno ada tiang bendera dari besi. Nah, mereka nggak mau, Bung Karno nggak mau, anak muda nggak mau. Kenapa? Karena di tiang bendera itu bendera Jepang sebelumnya, bendera Belanda sebelumnya berkibar. Jadi kita proklamasi harus dimulai dari nol, ya, di tempat yang baru dan seterusnya. Dan itu penciptaan sejarah masa itu. Nah, hari ini Pak Jokowi menciptakan sejarah dengan membangun IKN. Ya kan? Menciptakan sejarah dengan melakukan tradisi baru kirap dan seterusnya. Dan ini yang harus kita maknai. Ini yang harus kita lihat ke masa lalu, Mas Rizky. Apakah ada sustainability, ada proses kesinambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, ini yang harus disinkronisasi, dan itu tugas sejarawan. Tugas kita bersama. Betul. Yang selalu harus menggaungkan bagaimana sejarah itu dulu diciptakan, kemudian harus dikenang, gitu ya. Betul. Oke. Dan pemirsa, ini adalah bagaimana kemeriahan, sekali lagi kemeriahan kirap bendera pusaka, kendaraan maung yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Meriah sekali. Kita lihat bendera merah putih. Dilambai-lambaikan oleh mereka yang sudah siap dari pagi begitu ya, untuk menanti melihat secara langsung bagaimana upacara sakral, bukan upacara, ini adalah momen yang sangat sakral begitu ya. Sangat sakral. Karena simbol. Simbol kemerdekaan, simbol perjuangan. Dan anak sekolah banyak yang terjun ini. Betul. Saya dengar. Yang ini yang memang sudah lama tidak ada ya, memobilisasi anak-anak sekolah di pinggir-pinggir jalan, kemudian melambai-lambaikan bendera. Itu sudah sangat jarang sekali. Ini memang harus ditumbuhkan kembali ya. Ya, itulah cara merayakan kita, memperingati momen-momen sejarah kemerdekaan. Sudah lama ya, sampai hari ini tuh kita mengalami pergeseran makna, mengalami degradasi. Bayangkan, Hari Kartini lomba gede-gedean sanggul. Padahal Kartini tidak memperjuangkan sanggul. Ya kan? Kartini itu justru tidak memperjuangkan sanggulnya. Nah, ini yang mesti kita revisi. Proklamasi kemerdekaan, kita apa? Panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Itu tidak ada seperti itu. Gitu. Ini justru peninggalan kolonial. Memperingati hari lahir Belanda ya. Kemerdekaan Belanda, hari lahir Ratu dan Raja Belanda, itu dengan panjat pinang buat kita. Nah,
kita pakai lagi dari sejak zaman Belandanya. Justru kirap inilah satu momen sejarah yang sekarang diciptakan, yang ini harus kita seperti ini. Karena dengan begini kan kita berarti mempelajari bendera pusaka, mempelajari Monas, mempelajari teks proklamasi. Dan kalau Panjat Pinang tidak makin kenal kita dengan sejarah. Dengan Tapi mungkin hanya untuk memeriahkan suasana 17 Agustus begitu ya. Dan pemirsa, kami akan segera bergabung dengan Reza Helmi yang sudah siap dengan laporannya, karena di Bundaran HI juga sudah meriah sekali begitu kan. Kita langsung saja menyapa Reza. Ya, silakan Reza dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Rizky. Memang sejauh ini rombongan dari Kirap Budaya belum sampai ke Bundaran Hotel Indonesia, tapi beberapa waktu lalu kita melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di sana. Bisa dilihat juga arus lalu lintas masih lancar sejauh ini dan masyarakat sangat antusias dalam menyambut kedatangan dari bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan dibawa ke IKN. Saya akan berbincang bersama dengan ibu-ibu dari Kemayoran, ada Ibu Noni dan teman-temannya. Halo, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Lebih meriah lagi dong benderanya. Udah dari jam berapa di sini? Dari jam 7 kita udah di sini. Jam 7 di sini. Total berapa rombongannya? 25 orang. 25 orang datang ke sini, mau lihat apa sih? Mau ngelihat pemberangkatan bendera pusaka, mau diberangkatkan ke IKN. Mau diberangkatin di IKN. Kan ini belum pernah sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kan cuma di Jakarta. Ini jauh-jauh mau dibawa ke IKN begitu ya. Apa sih yang mau dilihat gitu, selain nanti kan rombongan lewat banyak. Apa mau lihat mobil maungnya, mau lihat atraksi-atraksi atau apa di sini? Semuanya mau saya lihat karena saya bangga dengan Indonesia. Antusiasmenya masih luar biasa ya. Tapi kalau kita bicara sebentar lagi, minggu depan 17 Agustus Indonesia merdeka sudah 79 tahun. Harapannya buat Indonesia itu apa sih? Indonesia semakin lebih maju dan lebih sukses. Maju warganya, sehat warganya. Maju kotanya, bahagia warganya. Pokoknya nggak cuma di Jakarta aja, semua warga Indonesia, seluruh Indonesia juga harus bahagia gitu ya. Saking semangatnya. Saking semangat ya. Baik, terima kasih Bu Noni dan juga teman-teman yang lain, ini benar-benar semuanya antusias. Nanti saya juga akan keliling sepertinya karena beberapa titik di sana juga ada hiburan, bahkan kabarnya ada simbol kebanggaan masyarakat Jakarta, ada sepasang ondel-ondel juga di sana. Nanti saya akan ajak untuk melihat, tapi sejauh ini kita kembali ke studio dulu. Rizky. Baik, terima kasih Reza, sangat meriah sekali. Ya, kita melihat tadi Kang Asep bagaimana antusiasme ibu-ibu gitu yang sudah sejak pagi gitu ya menunggu melihat kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini gitu ya. Dan pemirsa, kami ajak Anda bagi warga Jakarta yang mungkin ingin melihat, Anda bisa langsung datang. Rutenya dari Patung Kuda, kemudian akan menuju ke Bundaran HI, kemudian lanjut lagi ke Semanggi, kemudian ke Patung Pancoran, sampai kemudian ke Halim Perdana Kusuma. Ya, kita lihat nih bagaimana nih warga masyarakat, nih, warga Jakarta saling berebut bersalaman begitu ya dengan Bapak Heru Budi. Sangat meriah sekali. Dan pemirsa, kami sekali lagi kami ajak Anda untuk menyaksikan langsung acara yang sangat meriah. Seperti yang Kang Asep tadi sampaikan, ini adalah menciptakan sejarah. Dan memang ini menjadi sebuah hiburan ya di tengah politik Indonesia yang kemarin sempat riuh, heboh begitu ya. Dengan adanya acara ini itu semangat persatuan kembali lagi gitu. Ini perekat sebenarnya. Perekat ya, betul ya, sekali. Untuk membuka cakrawala, kemudian merekatkan kembali kebangsaan kita gitu ya. Karena simbol persatuan kan bendera merah putih itu kan simbol bersama kita gitu. Dan apalagi kan momentum Olimpiade betul sekali. Ini kita dapat emas kan sesuatu banget lah. Kayak ini momentumnya pas ya, setelah beberapa hari sebelumnya Indonesia di Olimpiade meraih 2 medali emas. Ini sebuah kebanggaan. Kemudian hari ini ada kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Ini kita menjadi salah satu sejarah gitu ya. Betul, karena para pejuang gitu di Olimpiade ini, kalau olahragawan ini para pejuang memang ya
orang selalu berpikir pahlawan itu identik dengan memanggul senjata gitu. Nah, padahal kalau saya bisa sampaikan Mas Rizky ya, pemirsa, Abdul Muiz itu sastrawan. Dia pahlawan nasional pertama. Taman Ismail Marzuki komposer, seniman. Ya. MH Tamrin ya, yang dilewati jalannya, ini anggota dewan. Ya, di zaman kolonial yang beliau memperjuangkan perbaikan kampung dan lain-lain. Kemudian ada ulama pahlawan itu. Jadi tidak semuanya pejuang, tapi ada yang pejuang ulama ya, ulama pejuang. Nah, yang kita belum punya di masa depan ini nanti ya, pahlawan yang di bidang olahraga. Itu belum. Ya, mungkin Susi Susanti nanti, tapi syaratnya berat karena harus meninggal dulu. Gak boleh tuh pahlawan nasional ditetapkan gelarnya gitu ya, masih hidup. Jadi sebenarnya nanti mungkin juga kalau ada ternyata YouTuber yang dia memperjuangkan, mengharumkan nama bangsa dan lain sebagainya, kemudian mengajak ke persatuan dan lain-lain, dan kemudian dia berprestasi yang lain-lain, maka dia juga bisa nanti jadi pahlawan nasional. Artinya era ya teknologi kemajuan ini nanti akan banyak indikator instrumen untuk menjadi seseorang ini berkontribusi termasuk di olahraga. Baik. Nah, tadi kita sudah bicara soal sejarah bagaimana bendera pusaka. Nah, kita bicara soal teks proklamasi nih, Kang Asep nih. Ya. Teks proklamasi, banyak orang yang tahu bahwa teks proklamasi ini kan Sayuti Melik sebagai pengetik. Yang mengetik gitu ya. Nah, naskah-naskahnya, kalimat-kalimatnya itu kan tidak banyak orang yang tahu. Betul. Apakah itu sebelumnya ada coret-coret dulu, kemudian sampai seperti sekarang begitu kan yang dibacakan? Ya, jadi memang peringatan kemerdekaan ini yang kita rayakan hari ini, kembali kita harus belajar sejarah karena itu yang akan memperkuat kita cintanya terhadap bangsa. Dan proklamasi kemerdekaan ini tidak ujuk-ujuk. Ya, ada satu proses termasuk pembuatan bendera. Pembuatan bendera itu sebenarnya dilakukan pada saat hamil. Pada saat Ibu Fatmawati hamil. Guntur 2 bulan ya. Guntur usia 2 bulan baru lahir. Jadi hamil 2 bulan atau lahir 2 bulan saya lupa, tapi pada saat pada hamil 2 bulan karena setelah itu Guntur dibawa masih bayi banget. Nah, jadi teks proklamasi itu mulai diinisiasi itu ya pada saat proklamasi sudah kemerdekaan sudah diizinkan, diberikan, dijanjikan ya. Ada Perdana Menteri Koiso tahun 44 tanggal 7 September menjanjikan bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Kemudian tanggal 12 Agustus Bung Karno dipanggil ke Dalat oleh Marsikal Terauchi. Beliau ini adalah panglima tentara Jepang ya, panglima perang Jepang se-Asia Tenggara gitu ya. Dari Terauchi Bung Karno silakan memerdekakan, jadwalnya atur sendiri. Nah, Bung Karno menjadwalkan tanggal 16 ya. Tanggal 16 kita akan rapat anggota PPKI dan kita akan merdeka di tanggal itu. Nah, tetapi karena anak muda ceroboh, ya Bung Karno diculik karena Rengas Jadi proklamasi telat gara-gara anak muda. Nah, jadi harusnya disusun proklamasi dan lain-lain tanggal 16. Bung Karno malah diculik pagi hari jam 4 subuh dibawa ke Rengas Dengklok. Dan Bung Karno cuma tiduran di sana. Cuma tiduran dan makan, nggak melakukan apapun gitu ya. Dan yang menarik adalah bendera merah putih pertama kali dikibarkan tanggal 16 Agustus di Karawang. Karena di Rengas Dengklok itu. Oleh camat dan warga. Pertama kali ya. Nah, kemudian Bung Karno balik ke Jakarta, dijemput oleh Ahmad Subarjo. Nah, di malam jam 12 malam lah. Jadi proklamasi itu kurang lebih disusun hanya 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi sekitar 2 jam penyusunan, ada Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Bung Karno yang menulis, ya, Bung Hatta yang memikirkan, yang mengkonsep, ya. Mereka berdua sebenarnya konseptor. Nah, Ahmad Subarjo yang memberikan masukan. Setelah dikonsep, makanya ada coretan, dibawa keluar, Bung itu panggilan kakak-kakak semua, semuanya kakak-kakak semua dan anak muda, kita akan menandatangani yang hadir proklamasi ini. Maka proklamasi di naskahnya itu terbuat dari folio. Jadi seperti kemerdekaan Amerika Serikat, itu harus tanda tangan semua yang hadir, karena yang hadir itu perwakilan bangsa Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Gitu. Saat itu malam itu jadi ada 50-an orang kurang lebih menurut Bung Hatta, dan itu harus tanda tangan. Soekarni teriak, jangan, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja mewakili kami. Nah, maka di yang folio, yang naskahnya itu yang ditulis tangan, itu wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, itu yang dirubah. Ya, diubah oleh Sayuti Melik menjadi atas nama bangsa Indonesia. Bung Karno, Soekarno, Hatta. Itu ada perubahan banyak tuh. Ada Jakarta 0805 gitu ya, tahun Jepang. Kemudian diubah yang di teks proklamasi original yang diketik Sayuti Melik. Itu Jakarta 17 Agustus
1945. Nah itu langsung dirubah tuh sama karena kalau pakai tahun Jepang kan nanti sulit gitu ya, karena kita nggak pakai tahun itu di masa depan. Nah itu visionernya Sayuti Melik. Ya. Kemudian tulisan proklamasi gede semua, tadinya kecil ya hanya P aja yang besar. Kemudian ada tempo ya, tadinya ada H ada enggak. Dan yang penting adalah pemindahan ya, dari pembentukan menjadi pemindahan. Ini yang sangat misterius ya. Kita tahu bahwa Jepang ikut ya mendukung dalam proses kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Jadi kelihatannya ya Laksamana Maida memberikan pengaruh pada proses penyusunan ini, karena bagaimanapun juga dari Jepang lah kita mendapatkan kekuasaan itu, ya, gitu. Jadi pemindahan, tadinya pembentukan. Nah kalau kita bicara sejarah proklamasi, itu kan yang dapat spotlight kan Soekarno, betul. Itu yang dapat spotlight utama. Soekarno dan Hatta, Soekarno Hatta, kedua Hatta ya. Iya kedua Hatta. Nah kenapa Hatta ini kedua gitu? Apa memang peran Bung Hatta ini selalu di belakang Soekarno begitu? Ya, jadi begini, dari awal memang duo atau Dwi Tunggal yang kita sebut Dwi Tunggal itu adalah Bung Karno dan Hatta, yang hari ini saya kadang sedih ya melihat anak-anak Soekarno Hatta itu seolah-olah sendiri. Jadi nama Soekarno Hatta seolah-olah sendirian, malah lebih parah lagi disingkat Suta. Itu kan menurut saya penghinaan. Ya, mestinya lengkap saja Soekarno Hatta atau Soekarno Muhammad Hatta gitu, dan jangan Soekarno Hatta gitu ya, Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah jadi itu, nah jadi dua orang ini memang tidak terpisahkan, dan sejak awal dari mulai diasingkan dan seterusnya ya, mereka ini selalu diberikan kesempatan untuk selalu berdua, dan memang Bung Karno itu lebih cenderung sebagai orator ya, dan Hatta sebagai konseptor, sebagai pemikir gitu ya. Walaupun Bung Karno tetap ikut juga berpikir, tetapi dalam konteks ini Bung Karno yang lebih vokal, Hatta yang lebih diam. Nah, yang menarik adalah peletak dasar ekonomi Indonesia itu justru Muhammad Hatta. Ya, karena dikenal sebagai bapak koperasi. Nah, koperasi ini sebenarnya adalah simbol daripada gotong royong, ya, patungan. Ini kan koperasi, kalau sekarang tapera gitu kan, nah, dulu koperasi tuh. Jadi Bung Hatta itu bilang kita harus bikin koperasi, bangun koperasi, dan itu simbol gotong royong, simbol kebersamaan ya, atau kolaborasi. Nah yang menarik lagi adalah koperasi simbol pendidikan politik. Kalau Bung Karno bilang nation character building, nah Bung Hatta bilang koperasi. Kenapa? Karena dengan koperasi maka anak-anak muda terutama akan diajarkan berbicara, berpikir ya. Karena di koperasi diminta orang itu kontribusi, kemudian dia punya hak suara ya kan, dan dia boleh berbicara. Jadi koperasi ini sebagai pendidikan politik sebenarnya, tidak hanya ekonomi gitu ya. Walaupun dibahas nanti pada masa depan ekonomi, dan ya Bung Hatta inilah yang melengkapi Bung Karno ya, mendampingi Bung Karno dalam konteks pembangunan secara politik dan secara ekonomi. Baik. Dan pemirsa, masih Anda saksikan di layar kaca Anda. Kita melihat bagaimana dua paskibra ini, Purna Paskibra yang membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah melaju di sekitar Jalan Tamrin ini. Sudah tidak pakai marching band kelihatannya ya? Sudah tidak pakai marching band, tapi sudah dikawal dengan kendaraan ya, kendaraan rantis begitu. Menggunakan maung, ini salah satu juga kebanggaan rakyat Indonesia dari PT Pindad gitu ya, diproduksi. Nah bicara soal teks proklamasi lagi nih Kang Asep, tidak banyak yang tahu siapa sosok Sayuti Melik ini. Siapa sebenarnya ini? Kita kan hanya tahu dia hanya pengetik teks proklamasi gitu. Ya. Dan memang banyak pelaku sejarah di masa lalu itu mereka terjerat ya, terindikasi dan seolah-olah punya nilai-nilai yang dianggap negatif oleh masyarakat, bahkan oleh bangsa, sehingga sampai hari ini ada yang dipendam, ada yang tidak dimunculkan, termasuk Sayuti Melik ini. Jadi Sayuti Melik ini belum pahlawan nasional. Ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang, gitu. Bahkan kontribusinya dia sebenarnya keluar masuk penjara dari sejak zaman Belanda. Ya? Beliau seorang jurnalis, ya? Beliau seorang aktivis, berjuang kemerdekaan, ya. Dan dengan kemampuan jurnalis, nah itulah beliau bisa memberikan masukan terhadap proklamasi yang beliau ketik. Jadi nggak sembarangan tuh beliau bisa mengubah proklamasi yang dibikin Bung Karno kan. Wah enak aja nih kalau mungkin sekarang ya bos yang ini, kenapa dia bisa mengubah? Nah itu dengan kelihayannya beliau tata bahasa dan lain-lain, itu beliau benerin, dan berdasarkan masukan dari BM Diah juga beliau dengerin, dan beliau ketik hasilnya seperti itu. Seperti yang hari ini proklamasi begitu dahsyat. Nah, jadi Sayuti Melik ini adalah suaminya daripada SK Trimurti yang pengibar bendera. Ya. Jadi orang yang perempuan pertama yang mengibarkan bendera merah putih adalah SK Trimurti ya. Dan Latif Hendraningrat dan Suhud.
ya 3 orang, dan ini adalah 3 orang pertama dan yang kita sebut sebagai pengibar bendera. Nah, pasukan pengibar bendera sejarahnya beda lagi tuh. Beda lagi. Baik. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menyaksikan lagi bagaimana iring-iringan kendaraan rantis ya yang membawa teks proklamasi dan juga bendera pusaka ini nanti akan dibawa menuju ke Halim Perdana Kusuma. Ya, kita saksikan bagaimana antusiasme masyarakat menunggu di pinggir-pinggir jalan untuk melihat secara langsung. Ya, kita saksikan langsung bagaimana proses menuju ke Halim Perdana Kusuma. Panjang juga ya. Iring-iringannya? Panjang juga. Apa kalau lu mau kebutuhannya moving, gua moving. Moving aja lah. Moving aja. Oke. Saya maaf ya. Enggak apa-apa. Boleh. Tapi nanti dulu ya. Mau di sini. Mau di sini background-nya. Wah, lagi. Ya. Bentrok nih. Bentar ya, Rejanya lagi ngecek situasi dulu bentar. Sini aja. Cuma nonton musiknya juga. Oke. Di belakang dong, di belakang. Yang dalam berhenti. Belakang jauh, Bang. Sinyal. Ada juga. Kalau teman-teman, ya, yes.
Oke. Nah ini udah sepi ke sini. Ini kurang iklan nih harusnya di publik. Beda juga nggak ada, bumbul-bumbul. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Betul. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Anda menyaksikan bagaimana sekarang iring-iringan kendaraan ini sudah melewati patung Sudirman, ya, salah satu pahlawan nasional juga. Kang Asep, nah Ya. kita bicara lagi soal bagaimana sejarah bangsa Indonesia ini di bulan-bulan Agustus begitu ya. Nah, kalau kita tahu selama ini adalah Monas itu simbol dari Jakarta. Karena kalau bicara Jakarta, oh pasti Monas begitu. Nah sebenarnya Monas ini ternyata bukan simbol Jakarta ya? Betul. Jadi Monas ini simbol bangsa Indonesia, simbol nasional, simbol perjuangan sepanjang masa bangsa Indonesia 1000 tahun kalau kata Bung Karno. Dan Bung Karno menginisiasi mewujudkan pembangunan Monas atas inisiasi daripada Sarwoko Martokusumo itu, bahwa dia adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia sepanjang hayat. Maka disinilah kontribusi bangsa Indonesia diwajibkan ya dalam tanda kutip, sehingga pembangunan Monas itu donasi dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, emasnya dari Aceh ya. Kemudian ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang tanah, ada yang kebanyakan uang, dan total 58 miliar dikumpulkan. Jadi menurut Bung Karno, ya, perintah Bung Karno, Monas itu sejatinya seharusnya dikelola oleh semua kabupaten kota, semua bangsa. Tetapi karena proses sejarahnya rumit setelah Orde Baru ya, pasca peristiwa G30 SPKI, maka pemerintah Soeharto saat itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya menyerahkan pengelolaannya ke, supaya lebih simpel, sederhana, tidak rumit, kan anggaran juga, ke pemerintah DKI Jakarta sebagai pengelola ibu kota. Nah, semestinya ini dikelola oleh berbagai bangsa. Jadi di Monas itu seharusnya ada kantor perwakilan. Perwakilan di tiap-tiap daerah. Tiap daerah. Ya? Nah, makanya nih kirap yang terjadi hari ini, yang sekarang ini perdana ya, kelihatan sepi nih karena mungkin di awal-awal agak rame, tadi kesininya udah mulai sepi. Nah, ke depan ini mesti kita jadikan, kalau usul saya nih Mas Rizky ya dan pemirsa, bagaimana kalau dari Aceh sampai Papua itu ikut konvoi perwakilannya. Wah, lebih panjang, lebih menarik kan, lebih ramai, dan kita kerahkan penonton sejauh-jauh hari itu di pinggir jalan itu gitu ya, dengan berbagai nanti ide, apakah mobil hias, apakah pakaian adat, teatrikal di jalanan dan seterusnya. Wah, saya kira itu jauh lebih meriah seperti zaman dulu ya. Pernah terjadi. Dan pemirsa, kami akan mencoba bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah siap akan melaporkan bagaimana kemeriahan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi. Ya, kami coba akan bergabung dengan rekan Raditya Ayu yang sudah siap dengan laporannya di Patung Kuda. Ya, Ayu, silahkan dengan laporan Anda, Ayu. Juga Rosalin, meskipun rombongan kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi sudah melewati rute di tempat saya berdiri sekarang ini, di Patung Kuda, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Namun rombongan warga masyarakat ini masih antusias untuk tetap di sini karena mereka mau menghabiskan waktu di momen bersejarah dengan berfoto bersama dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga dan juga kerabat. Tanya warga saja, namun juga acara kirap pada hari ini juga dimeriahkan oleh sejumlah, bahkan ratusan pelajar dari beberapa sekolah yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya yang sudah berdiri di sebelah saya ini, kita tanyakan langsung dari mana. Halo, selamat pagi Pak, dengan siapa? Dengan Pak Adi Sulistyo. Ya, dari sekolah mana nih Pak? Dari SMK Negeri 17 Jakarta. Wah, dari SMK Negeri 17
Bagaimana nih tanggapannya terkait dengan prosesi kirap pagi hari ini? Menurut saya sangat luar biasa ya untuk kirap ini, apalagi melibatkan peserta dari sekolah kami, yaitu sebanyak 20 orang ya, yang antusias banget untuk mengikuti kirap yang diadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya apa sih Pak menghadirkan para pelajar ke prosesi kirap hari ini? Tujuannya untuk memperingatkan perjuangan dari perebutan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk bawa bendera, betapa susahnya memperjuangkan kemerdekaan waktu itu. Oke, lalu ada juga nih pelajar kita tanyakan langsung. Halo, dengan siapa? Dengan Feby Zahara dari SMK Negeri 17 Jakarta. Oke, tanggapan kamu gimana nih pagi-pagi udah datang ke sini melihat prosesi ini? Wah, tentu seru dan excited banget dong. Apalagi di pagi hari kita sudah menunggu di Monas untuk memperingati kirap ini ya tentunya. Nah, di kirap ini ada marching band yang keren banget tadi penampilannya. Juga ada pangeran berkuda ya. Seru banget sih Kak dan terharu. Tadi datang dari jam berapa bersama rombongan sekolah? Kita sudah stay dari jam 6:30 Kak, 6:30 pagi, betul. Lalu terakhir nih Pak, apa sih harapannya dengan perpindahan ibu kota ke IKN, ibu kota Nusantara? Bagaimana harapannya? Harapannya untuk menjadikan Indonesia lebih baik ke depannya dan masyarakatnya juga lebih baik lagi ke depannya. Itu aja harapannya. Oke, lalu kita pengen tahu nih suara dari anak muda nih, bagaimana harapannya terkait perpindahan ibu kota? Tentunya supaya masyarakat Indonesia mobilitasnya menjadi stabil dan sehingga tercapainya kemakmuran, kesejahteraan untuk Indonesia yang maju. Oke, terima kasih. Ya, Rizky dan juga Rosalin, inilah harapan tinggi digantungkan warga ibu kota dan sekitarnya, ibu kota Jakarta dan sekitarnya terkait dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, ibu kota Nusantara. Kita kembali ke studio bersama Rizky dan juga Rosalin.